Shin Tae-yong versus Peter Chlumowski, perbandingan pengalaman pelatih yang bagaikan bumi dan langit. Dari pengelolaan tim hingga filosofi permainan, pengalaman Shin Tae-yong dan Peter Chlumowski sangat bertolak belakang. Apa yang membuat keduanya begitu berbeda dalam pendekatan mereka? Simak perbandingan mendalamnya dan keseruan-keseruan lainnya. Perbedaan kelas Jay Itzes dan Sergio Aguero KW asal Malaysia. Saat pidato di ruang ganti, apa yang membuat kedua pemain ini berbeda? Pidato motivasi di ruang ganti sering menjadi momen krusial dalam sepak bola. Namun ada perbedaan mencolok antara pidato Jay Itzes dan Sergio Aguero. Apa yang membuat kedua pemain ini memiliki gaya yang begitu berbeda dalam memimpin tim? Marcelino Ferdinand siap tampil menggila. Setelah terbebas akumulasi hukuman kartu merah. Ini prediksi line up timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 menjadi ajang besar bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kekuatannya. Dengan Marcelino Ferdinand yang siap tampil maksimal, siapakah yang akan mendampingi pemain bintang ini di line up menghadapi Filipina? Temukan prediksi lengkapnya di video ini. Peribahasa itu memang benar jika iri dan tak mampu akan menyindir dari segala penjuru, padahal yang disindir santuy aja. Sindiran tajam supporter Thailand ke timnas Indonesia, no pemain Belanda, no party. Apa maksud dibalik kalimat ini? Setelah kekalahan 0-1 dari Vietnam, supporter Thailand melontarkan sindiran tajam kepada timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kalimat no pemain Belanda, no party? Temukan jawabannya di video ini. Erick Thohir putuskan tidak paksakan Ivar Jenner dan Justin Hubner gabung timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa alasan di balik keputusan ini? Meskipun banyak yang mengharapkan keduanya bergabung dengan timnas Indonesia, Erick Thohir mengungkapkan alasan kuat mengapa Ivar Jenner dan Justin Hubner tak akan dipaksakan tampil. Apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan di balik keputusan ini? Negeri Samba kecil alias Timor Leste tersingkir dari ASEAN Cup 2024 lebih awal. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan mengejutkan ini? Timor Leste yang selama ini menjadi underdog akhirnya terpaksa mengucapkan selamat tinggal pada ASEAN Cup 2024 lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, apakah kekalahan ini mencerminkan lebih dari sekadar hasil pertandingan? Temukan cerita lengkapnya di video ini. Shin Tae-yong terbuka soal kritiknya terhadap jadwal ASEAN Cup 2024 yang padat dan tidak menguntungkan timnas Indonesia. Ketum PSSI langsung balas tegas Nan. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap jadwal ASEAN Cup 2024. Namun reaksi keras datang dari ketum PSSI yang meminta tim untuk fokus tanpa banyak mengeluh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik jadwal ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong versus Peter Chlumowski, perbandingan pengalaman pelatih yang bagaikan bumi dan langit. Dari pengelolaan tim hingga filosofi permainan, pengalaman Shin Tae-yong dan Peter Chlumowski sangat bertolak belakang. Apa yang membuat keduanya begitu berbeda dalam pendekatan mereka? Simak perbandingan mendalamnya dan keseruan-keseruan lainnya. BRIKUT perbandingan pengalaman Shin Tae-yong versus Peter Chlumowski.
Ternyata pencapaian keduanya di kursi pelatih berbeda jauh. Shin saat ini membesut timnas Indonesia. Ia dikontrak PSSI sejak Desember 2019 dan baru memberikan perpanjangan kontrak pada 2024 hingga musim panas 2027. Sementara itu, Cklamovski baru saja ditunjuk oleh FA Malaysia (FAM) sebagai pelatih kepala definitif timnas Malaysia. Sebab Pomarti saat ini berstatus sebagai pelatih sementara (caretaker), Cklamovski baru efektif akan melatih Harimau Malaya usai Piala AFF 2024. Kedua sosok itu bisa saja bertemu dalam waktu dekat atau selepas 2025. Lantas, seperti apa perbandingan pengalaman Shin dengan Cklamovski? Ternyata jam terbang dan capaian kedua sosok ini berbeda jauh. Mari kita mulai dengan Shin. Sebagai pesepak bola profesional, lelaki kelahiran Yeongdeok itu aktif pada kurun 1992 hingga 2005. Deretan gelar bergengsi diraihnya sebagai pemain termasuk 6 kali juara Liga Korea Selatan serta 1 AFC Champions League Elite. Karier Shin sebagai pelatih dimulai sejak pensiun pada 2005. Ia sudah menukangi sejumlah tim termasuk Seongnam Ilhwa Chunma dan timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Prestasinya cukup bagus dengan 1 gelar juara AFC Champions League Elite (klub) serta Piala Asia Timur 2017 (internasional). Bagaimana dengan Cklamovski? Ia hanya bermain 2 tahun sebagai pesepak bola profesional pada 2001 dan 2002. Setelah itu kariernya dilanjutkan sebagai pelatih mulai 2008. Berbagai peran dilakoni Cklamovski termasuk pelatih kebugaran serta asisten pelatih. Ia memang punya 1 gelar Piala Asia 2015 tetapi statusnya saat itu sebagai tangan kanan dari pelatih Ange Postecoglou. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Perbedaan kelas Jay Itzes dan Sergio Aguero KW asal Malaysia. Saat pidato di ruang ganti, apa yang membuat kedua pemain ini berbeda? Pidato motivasi di ruang ganti sering menjadi momen krusial dalam sepak bola. Namun ada perbedaan mencolok antara pidato Jay Itzes dan Sergio Aguero. Apa yang membuat kedua pemain ini memiliki gaya yang begitu berbeda dalam memimpin tim? PRBEDAAN kelas Jay Itzes dan pemain timnas Malaysia Sergio Aguero saat pidato di ruang ganti akan diulas. Timnas Malaysia tandang ke markas Thailand di laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand pada Sabtu 14 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum laga dimulai, sejumlah pemain timnas Malaysia mencoba menguatkan satu sama lain. Salah satu pemain naturalisasi timnas Malaysia, Sergio Aguero, mencoba membakar semangat Paulo Joshua dan kawan-kawan. Menggunakan bahasa Inggris berlogat Spanyol, Sergio Aguero mencoba meyakinkan rekan-rekannya bahwa timnas Malaysia memiliki kualitas untuk mengimbangi Thailand. Sayangnya, semangat yang coba diberikan Sergio Aguero tidak memberikan hasil positif kepada timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya julukan timnas Malaysia pada faktanya kalah 0-1 dari Thailand lewat gol yang dicetak Patrick Gustafsson pada menit 57. Bagaimana dengan Jay Itzes? Pidato Jay Itzes sebelum pertandingan timnas Indonesia versus Australia di matchday kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September 2024 menjadi sorotan.
Tanpa teriak-teriak seperti Sergio Aguero, Jay Itzes mencoba menyemangati Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan secara elegan. Lantas, apa yang disampaikan Jay Itzes saat itu? Kita layak main di babak ini dalam kurung babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita berjuang keras untuk ada di sini. Sekarang kita ada di babak ini dan kita punya kesempatan emas untuk membuat negara kita diperhitungkan, kata Jay Itzes dalam video jelang pertandingan yang diunggah akun X Timnas Indonesia @timnasindonesia. Jangan lupa juga untuk siapa kita bermain, untuk siapa kalian bermain, untuk keluargamu, untuk negaramu, juga untuk kebanggaanmu. Ayo kita keluar dan kalahkan mereka hari ini, oke. Tutur Jay Itzes seperti diunggah akun X Timnas Indonesia. Hasilnya luar biasa, Timnas Indonesia berhasil menang tim peringkat 26 Australia dengan skor 0-0. Banyak netizen Indonesia pun yang menilai Sergio Aguero mengikuti gaya Jay Itzes. Ini Kapten Malaysia ngikutin Jay, tulis akun @tebearlive. Bang Jay ngomong di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kapten Malaysia ngomong di Piala Ciki AFF. Dari sini udah kelihatan banget perbedaannya ya kawan, sambung akun @arumoficial. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Marcelino Ferdinand siap tampil menggila setelah terbebas akumulasi hukuman kartu merah. Ini prediksi line up Timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 menjadi ajang besar bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan kekuatannya. Dengan Marcelino Ferdinand yang siap tampil maksimal, siapakah yang akan mendampingi pemain bintang ini di line up menghadapi Filipina? Temukan prediksi lengkapnya di video ini. PREDIKSI line up Timnas Indonesia versus Timnas Filipina di Piala AFF 2024 akan diulas. Timnas Indonesia hanya mengoleksi 4 angka dari 3 laga yang sudah dijalani di grup B Piala AFF 2024. Setelah menang 1-0 atas Myanmar, Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 dan tumbang 0-1 dari Vietnam. Setelah melewati 3 pertandingan, Timnas Indonesia duduk di posisi 2 klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 angka. Timnas Indonesia kini terpaut 2 angka dari Vietnam di puncak klasemen, tim yang baru menjalani 2 pertandingan. Kekalahan dari Vietnam membuat Timnas Indonesia dalam posisi terjepit. Skuad Garuda mau tak mau harus menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 21 Desember 2024 untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Untuk meraih kemenangan, Timnas Indonesia wajib turun dengan skuad terbaik yang dibawa ke Piala AFF 2024. Dalam pola 3-4-1-2, Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas. Kemudian Asnawi Mangkualam bertugas sebagai wingback kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral diperayakan kepada Arkan Fikri dan Zanadin Faris. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Marcelino Ferdinand akan berperan sebagai playmaker mendukung duet penyerang Hoki Caraka dan Rafael Struij. Jadi, sanggup menang atas Filipina, Timnas Indonesia?
Menarik menanti aksi timnas Indonesia melawan Filipina pada akhir pekan nanti. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Peribahasa itu memang benar jika iri dan tak mampu akan menyindir dari segala penjuru. Padahal yang disindir santuy aja. Sindiran tajam supporter Thailand ke timnas Indonesia. No pemain, Belanda, no party. Apa maksud di balik kalimat ini? Setelah kekalahan 0-1 dari Vietnam, supporter Thailand melontarkan sindiran tajam kepada timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kalimat no pemain Belanda, no party? Temukan jawabannya di video ini. Sindiran gak jelas dan menohok supporter Thailand ke timnas Indonesia usai kalah 0-1 dari Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menarik untuk diulas. Sebab mereka bawa-bawa Belanda. Laga timnas Vietnam versus timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Provinsi PHU Tho, Vietnam, Minggu 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. The Golden Star Warriors menang 1-0 berkat gol Nguyen Quang Hai 77. Itu merupakan kemenangan pertama Vietnam setelah 3 kali kalah beruntun dari timnas Indonesia di semua kompetisi. Tidak hanya masyarakat negeri Paman HO yang berkomentar, tetapi juga Thailand. Mereka ramai-ramai berbicara di media sosial, terutama perbedaan kualitas kedua kesebelasan. Sebab Indonesia memang tidak tampil dengan kekuatan terbaik di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Pertandingan ini bahkan lebih baik dari final Piala Dunia, ujar seorang warganet dikutip dari The Tao 247. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia terlempar ke posisi 2 grup B Piala AFF 2024 dengan nilai 4 dari 3 laga. Sedangkan Vietnam naik ke puncak berkat koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Erick Thohir putuskan tidak paksakan Ivar Jenner dan Justin Hubner gabung timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa alasan dibalik keputusan ini? Meskipun banyak yang mengharapkan keduanya bergabung dengan timnas Indonesia, Erick Thohir mengungkapkan alasan kuat mengapa Ivar Jenner dan Justin Hubner tak akan dipaksakan tampil. Apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan dibalik keputusan ini? Erick Thohir, Ivar Jenner, dan Justin Hubner tidak dipaksakan gabung timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memaksakan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam ajang ASEAN Cup 2024. Kedua pemain abroad yang sedang dinantikan kehadirannya hingga saat ini belum bergabung dengan timnas Indonesia meskipun sudah menjalani 3 pertandingan. Ivar Jenner yang saat ini bermain untuk Jong FC Utrecht serta Justin Hubner yang memperkuat Wolves Ustrip 21 masih terikat dengan kewajiban klub mereka. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa kemungkinan besar kedua pemain ini tidak bisa bergabung dalam waktu dekat
Kami sudah mengirimkan surat kepada klub IFAR, tetapi pertandingan mereka baru selesai pada 21 Desember 2024, kata Sumarji, menambahkan bahwa belum ada kabar terbaru mengenai Justin Hubner. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, sempat berharap agar Ivar Jenner bisa segera bergabung. Ia bahkan meminta bantuan media untuk menulis artikel yang bisa membantu Ivar agar dilepas oleh klub. Ivar ingin datang, tapi klubnya tidak mau melepasnya, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Namun Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin memaksakan pemain yang sedang fokus pada klub mereka. Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus gabung. Kita memprioritaskan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia, ujar Erick Thohir. Ia menambahkan bahwa pemain luar negeri seperti Rafael dan Marcelino yang bisa bergabung tentu sangat disambut baik, namun kesehatan dan karier pemain juga harus dihormati. Erick juga menekankan bahwa timnas Indonesia tidak membayar pemainnya sehingga fokus dan kesejahteraan pemain di klub harus tetap dihormati. Pemain ini nggak digaji sama timnas, jadi kita harus respect terhadap karier mereka, tambah Erick. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Negeri Samba Kecil alias Timor Leste tersingkir dari ASEAN Cup 2024 lebih awal. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan mengejutkan ini? Timor Leste yang selama ini menjadi underdog akhirnya terpaksa mengucapkan selamat tinggal pada ASEAN Cup 2024 lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, apakah kekalahan ini mencerminkan lebih dari sekadar hasil pertandingan? Temukan cerita lengkapnya di video ini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, Timor Leste terdepak dari ASEAN Cup 2024. Timnas Timor Leste harus menerima kenyataan pahit setelah resmi tersingkir dari ajang ASEAN Cup (Piala AFF 2024). Mereka menjadi tim pertama yang gugur dalam turnamen kali ini setelah menelan kekalahan telak di laga ketiga mereka melawan Singapura pada 14 Desember 2024. Bertanding di Hangzhou Stadium, Hanoi, Timor Leste kalah dengan skor 0-3. 3 gol kemenangan Singapura dicetak oleh Kyoga Nakamura lewat tendangan penalti pada menit ke-76, serta 2 gol tambahan dari Muhammad Sawal bin Anwar pada menit 83 dan 90. Sebelumnya, Timor Leste sudah menelan 2 kekalahan beruntun di laga-laga awal mereka. Pada pertandingan perdana, mereka dihantam oleh Thailand dengan skor mencolok 10-0 di Hanoi pada 8 Desember 2024. Tak lama setelah itu, pada 11 Desember 2024, Timor Leste kembali menelan pil pahit saat kalah 2-3 dari Malaysia di Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur. Dengan hasil tersebut, Timor Leste terpuruk di dasar klasemen grup A tanpa meraih 1 pun poin. Walaupun masih menyisakan 1 laga melawan Kamboja pada 17 Desember 2024 di National Olympic Stadium Phnom Penh, Timor Leste sudah dipastikan tidak akan lolos. Dalam sejarah partisipasinya di ASEAN Cup, ini adalah kali keempat Timor Leste berkompetisi. Mereka sebelumnya ikut serta dalam edisi 2004, 2018, dan 2020, namun selalu terhenti di babak penyisihan dan belum pernah berhasil menembus semifinal. Di grup A, posisi puncak dihuni oleh Thailand dan Singapura yang masing-masing mengoleksi 6 poin, sementara Malaysia dan Kamboja masih berpeluang meski dengan kondisi yang lebih sulit. Hanya 2 tim teratas yang akan melaju ke babak selanjutnya, sementara Timor Leste harus mengakhiri perjuangannya lebih cepat dari yang diharapkan.
Namun bagi para penggemar timnas Indonesia, ini bisa menjadi momentum untuk lebih menyoroti persaingan sengit di grup-grup lainnya yang masih penuh dengan kejutan. Is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. Shin Tae-yong terbuka soal kritiknya terhadap jadwal ASEAN Cup 2024 yang padat dan tidak menguntungkan timnas Indonesia. Ketum PSSI langsung balas tegas Nan. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap jadwal ASEAN Cup 2024. Namun reaksi keras datang dari ketum PSSI yang meminta tim untuk fokus tanpa banyak mengeluh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik jadwal ini? Erick Thohir Shin Tae-yong diminta fokus dan tidak mengeluh di ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan arahan tegas kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk tidak mengeluh mengenai jadwal padat di ASEAN Cup 2024. Erick meminta Shin Tae-yong untuk tetap fokus pada timnas Indonesia yang tengah berkompetisi di turnamen tersebut. Sebelumnya, Shin Tae-yong sempat menyuarakan keluhan terkait kesibukan jadwal timnas Indonesia yang harus memainkan 3 pertandingan dalam waktu hanya 3 hari. Pada laga pertama grup B, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar pada 9 Desember 2024 di Stadion Tuna, Yangon. Laga kedua, timnas Indonesia ditahan imbang 3-3 oleh Laos di Stadion Manahan, Solo pada 12 Desember 2024. Sementara itu, pertandingan terakhir di grup B melawan Filipina akan digelar pada 21 Desember 2024 di stadion yang sama. Erick Thohir menegaskan bahwa jadwal padat bukan hanya dialami oleh timnas Indonesia, namun juga oleh semua tim peserta ASEAN Cup 2024. Ia menyatakan bahwa format kompetisi seperti ini memang melelahkan, namun hal tersebut harus diterima oleh semua pihak. Saya tidak memaksa Liga 1 berhenti. Kami di ASEAN Cup 2024 fokus dengan pemain muda, ujar Erick Thohir. Erick juga mencontohkan bagaimana kompetisi di Eropa seperti Liga Champions diadakan di tengah jadwal liga domestik yang padat. Oleh karena itu, ia meminta Shin Tae-yong untuk tidak terlalu banyak mengeluh, tetapi tetap fokus bersama tim. Selain itu, Erick Thohir menegaskan bahwa ASEAN Cup 2024 bukan hanya ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai persiapan untuk turnamen lainnya.
seperti SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Hal ini menjadi alasan mengapa mayoritas pemain yang dibawa adalah pemain muda U22. Erik berharap semua pihak, termasuk pelatih dan pemain, bisa berkomitmen pada program yang telah disepakati. Kami fokus pada program yang sudah disepakati. Program PSSI sudah baik, pelatihnya sudah baik, dan pemainnya harus baik, tegasnya.